Ya kalau menurut saya sosok Bu Neneng itu ya yang pertama sosoknya inspiratif. Karena saya sering banyak dilihat sama Bu Neneng, dimulai dari pengalaman-pengalaman dia, dimulai dari bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia memperlakukan anak-anak orang lain, misalkan terhadap memperhatikan dia misalkan terhadap anak-anaknya misalkan. Nah, terus Bu Neneng itu yang pertama dia kuat. Nih, selain dari kuat, kenapa? Karena dia kuat, karena dia itu dari segi banyak tekanan. Yang pertama tekanan dia itu tekanan dari luar. Tekanan dari luar itu dia sering ya mungkin karena udah sering di banyak perbicaraan jelek buruk sama orang lain. Terus dan yang lain-lainnya aja deh. Ya, terus selain kuat, Bu Neneng itu emang sangat inspiratif banget buat saya, bagi saya gitu. Karena apa? Karena dari apa yang Bu Neneng lakukan terhadap saya itu menjadi sebuah gebrakan bagi saya sendiri. Ya, Bu Neneng nggak suruh kasih saya misalkan bahwasanya kalau saya menangis misalkan, oh kamu kenapa? Misalkan udah sini, nggak kayak gitu misalkan. Tapi Bu Neneng cuman deketin saya misalkan, terus kamu kenapa? Misalkan kira-kira apa ada yang bisa Bu Neneng bantu nggak misalkan dengan permasalahan kamu misalkan. Itu emang benar-benar sangat inspiratif banget sih Kak. Mungkin pelajaran yang kita ambil yaitu ya mandiri sih. Karena Bu Neneng juga meskipun saya bukan anak kandung, tapi Bu Neneng nggak mempunyai anak, tapi saya salah satu anak angkatnya. Karena saya ini adalah anak dari kakaknya Bu Neneng. Ini ya kakaknya Bu Neneng. Jadi Bu Neneng itu nggak kasih apa yang saya beri, tapi Bu Neneng itu kasih apa yang saya butuhkan terhadap apa yang nanti yang akan saya lakukan nanti di kemudian hari. Gitu sih Kak. Mungkin dari Bu Neneng itu nasihat yang paling penting itu ya yang pertama jangan lupa tinggalin sholat. Terus jangan lupa setiap apa yang kamu lakukan itu pasti ada konsekuensinya kan. Seperti kalau apa yang kamu lakukan itu buruk, ya itu yang akan kamu dapatkan. Sebaliknya, ketika apa yang kamu lakukan itu baik, dan itu akan menjadi baik buat diri kamu sendiri. Perubahannya banyak sekali sih. Dimulai dari saya ketika sebelum kesini, saya di rumah. Saya mungkin terbilang kalau orang lain itu kan sering bilang saya suka meskipun wajah saya terlihat lebih baik gitu, tapi isi hati saya yang berbeda gitu. Misalkan meskipun saya wajahnya terlihat baik, mungkin saya sering misalkan sering jahilin orang, sering gimana itu. Tapi semenjak saya kesini misalkan saya di sini banyak belajar dari Bu Neneng misalkan. Banyak sih di sini juga salah satu teman Bu Neneng juga yang sering saya jahilin, sering saya usilin juga misalkan. Tapi tindakan dari Bu Neneng nggak marah sama saya, cuma mengingatkan sama saya bahwasannya ya hal sopan santun itu ya emang perlu. Itu yang diajarkan Bu Neneng pada saya. Selain sopan santun juga, saya juga diajar mandiri. Saya misalkan untuk mencari biaya makan sendiri, saya tidak dari Bu Neneng. Saya cuma dikasih fasilitas buat Bu Neneng untuk mengajar anak-anak PAUD itu untuk diri saya sendiri. Bahwasannya ya itu buat saya sendiri untuk kedepannya. Gitu. Mengajarkan saya bukan menjadi seorang anak yang manja gitu. Baik sih, tapi ada ngomelnya dikit. Nggak apa-apa, jujur aja. Lagi ya. Terus biasanya ngelakuin apa sama ibu, sama mama? Di rumah atau di luar rumah? Disuruh beresin kamarnya. Hal yang paling rutin sama mama abang apa? Bantuin Bu Neneng ke luar, pergi-pergi foto-foto. Masih ikut ya? Ikut buat bagian foto. Oh, bagian foto. Oke, siap.
Sebenarnya Teteh tuh sederhana ya gitu. Yang jelas gini, Teteh tuh ada beberapa ayat yang selalu Teteh pegang, dan ayat ini Teteh selalu share sama anak-anak. Yang pertama adalah fa inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan Allah hapit dengan banyak kemudahan. Kalimah ma'a saja sudah bukan 2 tapi lebih dari itu. Dan jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, yang kita pikirkan itu bukan sulitnya, tapi yang kita pikirkan kemudahan apa lagi yang akan Allah berikan. Nah, dari termasuk kalau yang nggak punya uang, gitu, jangan pernah berpikir, aduh aku nggak punya uang, tapi uang siapa lagi yang akan masuk ke dompetku. Terus yang kedua adalah innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta dengan orang-orang sabar. Nah, sabar itu kan banyak ya. Sabar mungkin ketika belajar mereka harus sabar dalam proses. Ketika dia harus sabar tuh banyak dalam banyak hal. Ketika dia harus mengontrol diri, emosi, marah, tapi bagaimana harus sabar. Dan ini penting bagi anak-anak Teteh, terus murid Teteh ataupun siapapun. Terus yang berikutnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita yang kita tidak mampu. Jadi kalau kita lagi menghadapi sesuatu, kita ngerasa stres, kita ngerasa berat, yakin oke, pasti Allah tuh sedang menyiapkan solusinya, Allah sedang menyiapkan sesuatu hikmah yang teramat besar. Perjalanan hidup Teteh itu kan cukup luar biasa ya. Ngalamin dimana harus jadi pembantu, ngalamin tidak sekolah, tidak punya ayah, terus sama orang tua, terus tidak sekolah, bagaimana ngebangun semua itu, tapi selalu yakinnya sama hal itu. Oke, sama la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur sedikit saja, maka Allah akan tambahkan nikmat. Dan kalau kita kufur, maka Allah akan berikan azab yang pedih. Jadi sebenarnya yang kunci kita masih happy menjalani semua adalah gimana kita tuh bersyukur dengan sedikit saja yang Allah berikan, padahal bisa sangat besar. Kita tinggal melihat apakah kita merasa ini sedikit atau kita merasa besar. Itu, dan ayat-ayat ini Teteh tuh sampai tulis, termasuk Teteh tuh punya roadmap dari 20 tahun yang lalu udah Teteh tulis. Hampir 80% sudah Allah kabulkan. Paling kalau Teteh sih lebih ke arah gini, terakhir kita nih di dunia harus tahu tugasnya apa. Itu yang paling utama. Tugas menurut siapa? Menurut Allah. Lakukanlah, jalankanlah apapun itu, selama apakah yang kita lakukan diridhoi Allah atau tidak. Kita tidak akan tahu ini diridhoi atau tidak kalau kita tidak belajar tentang ilmu. Nih bagi anak muda, mendapatkan pahala bisa jadi dengan mencari ilmu, dengan apa yang terbaik yang ada dalam tubuh ini, lakukan. Bagi ibu-ibu, kalau saat ini Allah titipkan keluarga, ya itu yang kasih terbaik. Bagi mungkin anak, bagi Teteh seperti Teteh yang tidak punya anak, itu juga bukan hal yang, kesabaran untuk menanti itu bukan hal mudah. Ikhtiar untuk pengen juga nggak mudah, tapi nggak usah khawatir. Karena yang tujuan utamanya kita lahir ini bukan karena punya anak, bukan karena punya suami. Ujungnya hidup ini untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan agar menjadi pahala, dan ujungnya mendapatkan ridho Allah, dan mudah-mudahan bisa masuk surganya Allah, dan pastinya ketemu dengan Rasulullah. Kalau udah bahas Rasulullah ada feel yang bikin Ya, doa saya untuk Bu Neneng sih, yang pertama Bu Neneng tuh mudah-mudahan sehat selalu, terus selalu dekat dengan Allah lah. Nah, terus sukses selalu lah dalam di bidang karir dimanapun Bu Neneng berada. Gitu aja sih Kak. Ya Allah, semoga Bu Neneng bisa cepat panjang umurnya, sehatnya, dan kasih kesehatan buat keluarga dan buat anaknya juga.